Titanic. Sejak bangkainya ditemukan pada 1985, Titanic sering sekali menjadi sasaran pemburu harta karun hingga dijadikan destinasi wisata kalangan high-end. Baru-baru ini, agenda wisata ekstrim ekspedisi selam ke bangkai kapal pesiar RMS Titanic di 435 mil lepas pantai Santa John's, Newfoundland, Kanada, berujung bencana. 5 orang di dalam kapal selam ekspedisi Titan justru ikut hilang sebagaimana para korban tragedi Titanic 111 tahun silam. Wahana ekspedisi Titan milik perusahaan riset dan ekspedisi Ocean Gates itu menyelam pada Minggu 18 Juni pukul 1 siang dengan membawa 5 orang. Selain CEO Ocean Gates, Stockton Rush, di dalamnya ada veteran angkatan laut Perancis Paul Henry Nargolet, konglomerat Inggris Hamish Harding, serta pebisnis Pakistan Shahzada Dawood dan putranya Sulaiman Dawood. Namun ketika sudah memasuki pukul 2.45 siang waktu setempat, Titan yang berukuran 22 kaki atau 6,7 meter itu dilaporkan hilang kontak. Sementara perhitungan suplai oksigen di dalamnya hanya cukup sampai 96 jam saja. Meskipun ada upaya pencarian dari US Coast Guard, penjaga pantai Amerika Serikat, Angkatan Udara Kanada, dan Angkatan Laut Inggris, hingga berhari-hari kemudian hasilnya tetap nihil. Melalui Daily Mail, Jumat 23 Juni 2023 memberitakan bahwasanya kelima orang itu dipastikan sudah tewas karena rupanya Titan meledak sekira 500 meter dekat haluan bangkai Titanic. Sejak hari pertama ia hilang kontak. Yang terlihat di dalam laut sana sangat memprihatinkan. Puing-puing yang ditemukan dengan jelas memperlihatkan dampak dari sebuah ledakan besar dari kapal selam itu. Kami akan terus mencari area ini, ujar Paul Hankin, pakar kelautan yang turut dalam misi pencarian Angkatan Laut Amerika. Dunia berduka pun dengan sineas James Cameron yang menggarap film Titanic 1997. Saya sangat syok dengan tragedi yang nyaris serupa dengan Titanic itu sendiri. Saya sendiri beberapa kali menyelam ke sana. Saya mengenal lokasi bangkainya dengan sangat baik. Saya mengerti problem-problem teknis yang terkait wahana itu dan semua protokol keselamatannya, kata Cameron. Ternyata peringatan resiko penggunaan fiber karbon pada kapal selam Titan ini sebenarnya sudah 5 tahun lalu disampaikan oleh David Lockdale, misalnya mantan Direktur Operasional Kelautan Ocean Gates Expedition, perusahaan rintisan pemilik kapal selam mini Titan, mengingatkan tentang resiko eksperimen lambung kapal dari fiber karbon. James Cameron, sutradara film Titanic sekaligus seorang penyelam laut dalam, juga mengaku menyesal tak dari awal membunyikan alarm tanda bahaya ketika kali pertama mendengar Ocean Gates membuat kapal dengan bahan lambung dari fiber karbon dan titanium. Saya pikir itu ide yang mengerikan, kata Cameron. Dan kini setelah puing-puing Titan yang mengangkut 5 orang menuju lokasi tenggelamnya kapal Titanic di perairan Atlantik Utara itu ditemukan, ada dugaan kuat bahwa petaka yang menimpa kapal selam ini itu akibat kegagalan tekanan pada lambung kapal. Titan ditemukan kendaraan selam robotik milik kapal Kanada. Potongan kapal selam itu terletak di dasar laut dan hanya sekitar 4 km di bawah permukaan laut di ujung Atlantik Utara. Temuan puing-puing itu menegaskan bahwa Titan mengalami catastrophic implosion. Itu adalah ledakan dahsyat yang terjadi ketika sebuah kapal hancur dengan sendirinya karena tekanan internal yang luar biasa. Sejak ditemukan pada 1985, bangkai Titanic mulai jadi sasaran polemik, mulai dari soal kepemilikan, para pemburu artefak, hingga dijadikan spot wisata dengan harga selangit. Ocean Gates sendiri sudah mulai menyediakan jasa ekspedisi ini sejak 2021. Menilik laman resminya, harga ekspedisinya mencapai $250.000 atau setara 3,7 miliar rupiah pada kurs Juni 2023 ini. Itu per orang untuk paket Titanic Expedition Survey selama 10 hari. Melalui kejadian ini, apakah ini cara Tuhan melindungi ketenangan Titanic? Kapal pesiar RMS Titanic mulanya diklaim sebagai kapal yang tak akan bisa tenggelam, bahkan oleh tangan Tuhan sekalipun. Kapal itu dibangun oleh maskapai White Star Line Inggris mulai 1908 sebagai jawaban atas persaingan transportasi laut elit kelas atas. Titanic yang dibangun hampir berbarengan dengan RMS Olympic dan HMHS Britannic merupakan buah karya arsitek Thomas Andrews Jr. Kapal berbobot 52.000 ton itu juga dirancang sebagai kapal tercepat. Lewat 24 ketel mesin uap untuk menggerakkan 3 baling-balingnya, Titanic bisa melaju maksimal 23 knot. Tentunya sebagai wahana pesiar nomor 1, Titanic punya dekorasi interior yang mewah. Semua fasilitasnya high-end, utamanya yang eksklusif untuk para penumpang kelas 1. Andrews memang merancang
dirancangnya sedemikian rupa agar Titanic bisa tetap berlayar dengan mulus tanpa terombang-ambing jika diterpa badai di lautan. Demi tetap menjaga estetika dek kelas 1, Titanic diputuskan membawa skoci 20 unit saja dari yang mulanya direncanakan 48 unit. Toh Titanic diklaim tak akan bisa tenggelam. Sayangnya Andrews khilaf bahwa ancaman transportasi laut bukan hanya badai, tapi juga gunung atau bongkahan es. Dan sayangnya itu tidak termasuk dalam perhitungannya. Akibatnya fatal, dan pada 14 April 1912, tengah malam, Titanic menabrak gunung es di tengah Samudra Atlantik Utara. 2 jam kemudian, sudah memasuki 15 April, ia tenggelam dalam perjalanan perdananya dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Dan sekitar 1.500 dari total 2.208 penumpang dan kru, termasuk sang nahkoda Kapten Edward Smith, tewas. Titanic pun bersemayam di dasar laut dengan kedalaman sekiranya 12.500 kaki atau 3,8 km. Namun di tahun yang sama, ketika para keluarga korban masih berduka, sejumlah keluarga konglomerat yang anggota keluarganya juga jadi korban sudah mulai membentuk konsorsium. Tujuan konsorsium ini untuk mencari cara bagaimana menemukan lokasi bangkai Titanic hingga era 1980-an. Pada masa itu masih dipercaya Titanic masih dalam keadaan utuh dan tidak terbelah dua, lalu mengangkatnya. Masih di tahun yang sama, Titanic tenggelam. Perwakilan keluarga Astor, Guggenheim, dan Widener mencoba mengontak perusahaan Merit and Chapman Wrecking untuk membicarakan dengan serius kemungkinan operasi pengangkatan bangkai Titanic. Meski kemudian wacana itu dibatalkan 3 keluarga konglomerat tersebut karena lokasinya belum ditemukan, bukan berarti upaya dengan tujuan serupa dari pihak-pihak lain menghilang begitu saja. 2 tahun tepatnya pasca tragedi Titanic, seorang arsitek asal Denver, Colorado bernama Charles Smith juga pernah mengungkapkan rencana itu. Namun ide itu tak pernah ditanggapi serius pihak swasta maupun pemerintah Amerika. Idenya yakni dengan menggunakan magnet yang kuat dan dikaitkan dengan sebuah kapal selam berdesain khusus. Haluan Titanic dianggap akan bisa dideteksi dengan magnet itu untuk menemukan lokasinya lebih dahulu. Lalu magnet tambahan akan diturunkan ke air agar bisa ditempelkan ke lambung Titanic dengan kabel-kabel untuk mengangkat Titanic ke permukaan. Awalnya ia mengaku akan butuh kru sebanyak 162 orang dan biaya 1,5 juta dolar. Berturut-turut upaya untuk mencapai lokasi bangkai Titanic dengan motif memburu harta karun mulai marak pasca Perang Dunia Kedua khususnya. Pada Juli 1953, kapal penyelam HELP yang dilengkapi peralatan penyelamatan barang dengan kendali jarak jauh dan kamera deep dive mencoba peruntungannya. Mereka juga membawa sejumlah bahan peledak untuk meledakkan lambung Titanic jika lokasinya ditemukan. Tentunya untuk mengangkat harta-harta yang tertinggal. Percobaan kapal HELP itu gagal. Pada 1966, seorang penggemar kisah Titanic asal Baldock, Inggris bernama Douglas Woolley mengajukan rencana pencarian dengan menggunakan wahana selam Batscape. Wahana itu diklaim juga bisa menarik lambung Titanic ke permukaan dengan cara dikaitkan ke balon-balon berbahan nilon. Woolley mengklaim berniat menjadikan bangkainya sebagai museum terapung di pelabuhan Liverpool. Titanic Salvage Company sampai didirikan untuk mengatur skema itu. Tetapi proyek itu akhirnya batal setelah mereka belum menemukan solusi bagaimana caranya membuat balon itu mengembang di dalam laut. Perhitungannya juga menunjukkan akan butuh 10 tahun untuk menemukan cara bagaimana gas di dalam balonnya bisa mengatasi tekanan air. Usahanya pun gagal. Masih dalam kurun waktu 1970-an muncul ide-ide yang lebih unik. Salah satunya adalah dengan memompa 180.000 ton lilin cair Vaseline agar bangkai kapal Titanic bisa terangkat dengan sendirinya, atau dengan memasukkan jutaan bola pingpong dengan harapan serupa. Namun sekali lagi, semua wacana itu mentah. Lagi-lagi karena koordinat tepat lokasi bangkainya pun masih belum bisa ditemukan saat itu. Dan akhirnya secercah cahaya di ujung terowongan akhirnya baru tampak ketika pakar oceanografi dan geologi kelautan Amerika, Letkol Purnawirawan Robert Duane Ballard, melakoni ekspedisi dengan pendekatan yang lebih akademis. Ballard sudah menggencarkan upaya-upaya risetnya sejak 1977 dan baru berbuah manis pada 1 September 1985. Ekspedisi berakhir sukses. Hal itu dimulai pada Juli 1985 ketika Ballard bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika dan beberapa peneliti Ifremer asal Perancis. Saat itu ia menggunakan
menggunakan kapal riset Laceroid. Selama berminggu-minggu tanpa lelah ia menaiki kapal selam mini Argo yang diturunkan dari Laceroid untuk menyapu wilayah seluas 150 mil persegi di tengah Samudra Atlantik Utara, berbekal peralatan sonar dan kamera laut dalam. Selain untuk mencari bangkai Titanic, misi itu sekaligus untuk memetakan bangkai dua kapal selam nuklir, yakni USS Tracer dan USS Scorpion. Lalu pada 1 September 1985, sekira pukul 00.48 tengah malam waktu setempat, Titanic akhirnya ditemukan. Ketika itu Ballard dengan kapal selam Argonya sudah naik ke permukaan dan berganti pangkalan ke kapal riset Knorr. Di atas ruangan riset, ia pun mengecek hasil rekaman penyapuan di dasar lautnya. Salah satu gambarnya menunjukkan puing-puing dan kemudian bangkai badan kapal. Baru 1 jam kemudian ia yakin bangkai kapal yang identik dengan Titanic. Robert Ballard merayakan keberhasilan itu dengan para krunya, tetapi moodnya di atas Knorr seketika berubah. Reaksi Ballard hening ketika keluar ke dek kapal. Para kru mengikutinya ketika waktu sudah memasuki pukul 1.40 dini hari. Ia pun memimpin momen mengheningkan cipta sejenak untuk para korban yang tewas di lautan dalam pada 15 April 1912 itu. 5 menit kemudian dia berkata, "Terima kasih semuanya. Sekarang kita kembali ke pekerjaan masing-masing." Bangkai Titanic yang ditemukan Ballard di 690 km tenggara pesisir Newfoundland, Kanada dengan koordinat antara 41 derajat 43 menit 32,99 detik lintang utara dan 49 derajat 56 menit 26,99 detik bujur barat. Hal baru yang juga terungkap adalah Titanic bersemayam di kedalaman 12.500 kaki atau sekitar 3,8 km di bawah laut dengan keadaan terbelah dua. Ballard baru kembali lagi ke lokasi bangkai Titanic pada Juli 1986 menggunakan kapal riset RV Atlantis yang membawa kapal selam mini DSV Alvin. Ia menyelam kembali untuk merekam puing-puing dan bangkai Titanic, termasuk merekam bagian dalam bangkai. Tetapi di balik keberhasilan itu muncul masalah baru. Ya, banyak pihak lain yang kemudian mengklaim kepemilikan bangkai Titanic tersebut. Antara lain perusahaan asuransi Inggris, Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association, yang sampai mewacanakan pengangkatan bangkai Titanic. Lainnya, elit Inggris Douglas Faulkner Woolley yang sebelumnya gagal, itu juga mengklaim kepemilikannya berdasarkan hukum Board of Trade tahun 1960. Hal lain juga dikhawatirkan Ballard adalah perburuan harta karun ilegal. Lokasi Titanic masih sangat rentan karena tak terlindungi dengan hukum maritim apapun, lantaran lokasinya berada di luar wilayah laut Amerika, Kanada maupun Inggris. Titanic harus dilindungi dan jangan sampai disentuh para pemburu harta karun. Perkembangan teknologi bawah laut saat ini sudah membuat piramida besar di laut dalam dengan mudah diakses siapa saja. Mereka bisa saja merampoknya seperti yang terjadi di piramida-piramida Mesir. Kita mesti melindunginya demi generasi-generasi yang akan datang, kata Ballard. Seruan Ballard itu kemudian ditanggapi Kongres Amerika yang mengajukan RMS Titanic Maritime Memorial Act ke Parlemen dan Senat Amerika medio 1986. Upaya itu diperkuat dengan lobi-lobi diplomatik Kementerian Luar Negeri Amerika kepada para kolega mereka di Kanada, Inggris, dan Prancis. Undang-undang itu pun disahkan Parlemen dan Senat, serta kemudian ikut ditandatangani Presiden Ronald Reagan pada 21 Oktober 1986. Negosiasi antar negara itu sendiri baru berbuah dalam kurun 1997-2000 lewat kesepakatan Agreement Concerning the Shipwreck Vessel RMS Titanic yang kemudian diratifikasi pemerintah Amerika dan Inggris.